Oke, di kesempatan kali ini akan didemonstrasikan praktikum kimia dasar. Prinsip percobaan analisa kuantitatif yang akan didemokan yaitu alkalimetri. Nah, alkalimetri ini termasuk ke dalam titrasi asam basa, di mana LBS-nya itu merupakan basa, LBP dan sampelnya itu merupakan asam, dan termasuk ke dalam titrasi netralisasi. Nah, tujuan dari praktikum alkalimetri yaitu yang pertama untuk menentukan normalitas natrium hidroksida dan untuk menentukan persentase kadar dari asam asetat. Nah, kedua tujuan ini dilakukan supaya N dan persen kadarnya dapat diketahui melalui titrasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu bahan-bahan yang digunakan. Nah, di alkalimetri ini bahan yang digunakan yaitu LBS-nya itu natrium hidroksida, LBP-nya itu asam oksalat, sampelnya itu asam asetat, dan indikatornya itu adalah phenolphthalein, di mana titik akhir titrasi yang terjadi yaitu merah muda seulas. Kemudian prosedur yang selanjutnya yaitu prosedur pembuatan LBS natrium hidroksida. Nah, di prosedur pembuatan LBS ini kita menggunakan alat-alat seperti labu ukur 250, aquades, gelas ukur, beker gelas, kemudian pipet tetes. Kemudian di cara pembuatan dari LBS-nya itu sendiri, yang pertama kita mengecek konsentrasi larutan induk natrium hidroksida. Nah, di lab itu ada yang berapa N. Kemudian dikonversikan menjadi 0,1 N. Kemudian kita ukur dengan gelas ukur setelah dihitung. Kemudian kita masukkan ke dalam labu ukur 250 yang sudah berisi sedikit aquades. Kita tambahkan sedikit aquades at garis tanda, kemudian kita kocok at homogen. Kemudian prosedur yang selanjutnya yaitu prosedur pembuatan LBP asam oksalat. Nah, di prosedur pembuatan LBP ini kita menggunakan alat kuantitatif yaitu labu ukur 100 ml, pipet volume, beker gelas, seperti itu. Kemudian untuk prosedur pembuatannya yaitu yang pertama adalah kita mengecek konsentrasi larutan induk di lab. Untuk asam oksalat itu berapa gram per liternya. Setelah itu kita hitung dan kita konversikan menjadi 0,1 N. Setelah volumenya diperoleh, kita pipet dengan pipet volume larutan induk tersebut dan kita masukkan ke dalam labu ukur 100 ml yang sudah berisi sedikit aquades. Kemudian kita tambahkan aquades at garis tanda, kemudian kita kocok at homogen. Nah, pada saat penambahan kita bisa menggunakan botol semprot atau pipet tetes supaya pada saat mengadkan tidak terjadi kelebihan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu prosedur pembakuan natrium hidroksida. Nah, setelah LBS sudah dibuat di labu 2,5, LBP sudah dibuat di labu 100 ml, terus sudah dikocok masing-masing sampai homogen. Kemudian kita bakukan LBS-nya yaitu natrium hidroksida dengan cara titrasi menggunakan buret. Nah, prosedur yang dilakukan yaitu yang pertama kita menyiapkan buret. Buretnya itu sudah pasti yang bersih. Setelah dicuci bersih, sudah dibilas dengan aquades, kita bilas lagi dengan natrium hidroksida. Kemudian kita isi buret dengan natrium hidroksida sampai batas 0. Nah, karena NaOH itu larutan bening, berarti kita pakai meniskus bawah.
Kemudian yang ketiga yaitu kita pipet dengan pipet volume 25 ml asam oksalat, kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Nah ya, setelah dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kita tambahkan indikator 1-3 tetes, kemudian kita titrasi, kita catat volumenya, ulangi 3 kali, dan kita hitung N natrium hidroksidanya. Jadi titrasi pada prosedur pembekuan itu sampai merah muda seulas. Prosedur selanjutnya yaitu pembuatan sampel asam asetat. Sama seperti LBP asam oksalat, alat yang digunakan yaitu pipet volume, beker, lab ukur 100 ml. Nah, untuk tahapan atau prosedur kerjanya yaitu yang pertama kita cek dulu larutan induk asam asetat itu di lab ada berapa persen B per V. Nah setelah kita cek berapa persen V per V maksudnya, kemudian kita konversikan menjadi 0,1 N. Setelah dihitung terus dikonversi menjadi 0,1 N, baru ketemu volume yang diperoleh. Nah baru kita pipet dengan pipet volume jumlah volume tersebut. Kemudian kita masukkan ke dalam lab ukur 100 ml yang sudah berisi sedikit aquades. Kita tambahkan aquades at garis tanda, kocok at homogen. Nah setelah sampelnya jadi, kita buat, kemudian kita masuk ke tahapan penetapan kadar asam asetat. Nah yang pertama yaitu kita siapkan buret, kemudian kita bilas dengan sedikit NaOH, isi buret dengan NaOH sampai batas 0, kemudian kita pipet sampel asam asetat yang tadi udah jadi tuh 25 ml dengan pipet volume, masukkan ke dalam Erlenmeyer, tambahkan indikator PP atau phenolphthalein 1-3 tetes, kemudian kita titrasi dengan natrium hidroksida. Begitu sudah berubah warna merah muda seulas, kita stop. Kemudian kita catat volume yang diburet, kita ulangi 3 kali, lalu kita hitung persen kadar asam asetat. Nah untuk lebih jelasnya bisa kita lihat perubahan titik akhir titrasi pada prinsip alkalimetri. Jadi pada pembacaan TAT ini harus benar-benar merah muda seulas. Kalau misalnya kelebihan, otomatis volumenya berlebih dan dampaknya ke persen kadar dan normalitasnya. Nah kita resume untuk alkalimetri, LPS-nya NaOH, LBP-nya itu asam oksalat, sampelnya itu asam asetat, indikator yang dipakai yaitu phenolphthalein. Nah jadi kalau preparasi biasanya kita bersihkan dulu buretnya, kita siapkan dulu alat-alatnya, tapi yang paling pertama itu kita cuci semua alat menggunakan sabun dan aquades, dibilasnya juga dengan aquades. Nah di video tersebut sedang menyiapkan Erlenmeyer. Jadi yang di dalam Erlenmeyer itu kita pipet dengan pipet volume, khususnya untuk LBP dan sampel. Nah setelah sudah dipipet dengan pipet volume kan udah masuk tuh ke Erlenmeyer, baru kita teteskan dengan indikator PP 1-3 tetes. Trial saja, boleh 1 tetes dulu atau 2 tetes. Nah kemudian kita titrasi. Nah titrasi itu kita pastikan dulu buretnya udah disiapin atau belum. Nah pada saat titrasi ingat tangan kiri memegang keran, tangan kanan mengocok larutan. Nah kita kocok terus sembari diperhatikan perubahan warnanya. Kemudian bila sudah ada perubahan warna bisa langsung di stop. Nah itu merupakan titik akhir titrasi dari alkalimetri.
Nah, ini cuplikan dari sebelum dan sesudah titrasi. Sebelum titrasi itu biasanya bening karena indikator phenolphthalein itu tidak berwarna. Kemudian kita titrasi baru menghasilkan warna merah muda seulas. Nah, itu merupakan sebelum dan sesudah titrasi. Nah, jadi kalau udah merah muda seulas, kita stop, kita catat volumenya. Nah, itu sebagai data. Nah, cuplikan yang kedua yaitu seperti itu, merah muda seulas. Sekian demonstrasi dari laboran kimia. Demonstrasi dilakukan oleh Winda Prasetya hari ini dan Prapanca Bayu Chandra. Terima kasih, semoga